Dulu saya memang dicekokin dengan Calvinisme. Tapi saya di mahasiswa seringkali berpikir, ini ada yang salah, ini barang di mana salahnya. Cuma saya tidak tahu, waktu itu belum tahu, makanya saya pergi ke sana dan belajar, dan di STI memang bagus, karena tidak. Pak Kris sendiri, saya saksi hidup, dia bilang, kenapa program ini ada waktu itu? Supaya ke depan nanti Anda bisa menghasilkan teologi anak negeri. Waktu kami belajar soteriologi, dia bilang begini, Anda dari aliran teologi apapun, kita di kelas ini tanggalkan dulu. Dia bilang begitu. Kan macam-macam, ada yang dari Pentakosta, karismatik, Injili, apa, reform, apa waktu itu. Kita di kelas ini, latar belakang aliran Anda, tanggalkan dulu. Mari kita belajar menghargai Alkitab secara teks dan konteks. Dan dia bilang, saya mengharapkan impian saya ke depan, Anda bisa menghasilkan teologi anak negeri. Itu kata-kata Pak Kris. Saya masih ingat. Dan saya termotivasi sekali dengan kata-kata itu. Menghasilkan teologi anak negeri. Bukan lagi berkiblat dengan aliran-aliran teologi yang ada. Tapi menghasilkan teologi anak negeri. Dan itu yang menjadi impian beliau ketika dia seringkali dalam beberapa mata kuliah. Terus selalu dia bilang begitu. Suatu saat saya rindu Anda bisa menghasilkan teologi anak negeri. Terus itu yang dia canangkan, dan saya sangat termotivasi dengan kata-kata itu. Yang saya masih ingat dari kata-kata Pak Kris ketika dia mengajar kami di Jogja waktu itu. Kata-kata itu yang terngiang-ngiang. Kalau menurut Pak Heri, Pak Kris Marantiga itu masuk dalam teologi apa deh Pak? Kalau bukan Calvinisme, berarti Pak Kris ini masuk dalam aliran teologi mana beliau? Dia punya konsep sendiri sebenarnya. Kayak dia Yayasan Iman di Jogja itu kan, dan ciri khas STI kan, kalau mau bantu ya bantu saja, tapi kalau mau menyetir teologi tidak bisa, tidak boleh. Itu ciri khasnya STI Jogja waktu itu kan. Pak Kris sudah wanti-wanti. Kalau mau bantu STT, ada yang mau bantu apa semua yayasan mau bantu saja, atau beasiswa saja. Tapi jangan campur tangan dengan masalah teologian. Itu penegasan Pak Kris. Jadi kalau ada yang bantu tapi mau cawe-cawe, kasih teman, kasih orangnya, Pak saya punya orang ini, dia pintar sekali teologi, mungkin bisa jadi dosen di sana, tidak bisa, tidak sembarang. Begitu. STI tidak bisa sembarang waktu itu. Jadi dosen-dosennya harus yang mengerti konsep berpikirnya Pak Kris. Dia tidak mau STI dibawa ke salah satu aliran teologi. Makanya dia sering berkata begitu, saya rindu suatu saat Anda bisa menjadi seorang yang menghasilkan teologi anak negeri. Itu bahasa dia. Artinya apa? Jelas. Dan ya namanya dalam proses belajar ya, seperti itu. Dan saya kagumi beliau. Karena proses berpikir teologianya itu memang istilahnya, ciri khas STI ya merangkul semua istilahnya begitu. Merangkul semua dan kemudian dipaparkan ini loh. Makanya kita dalam proses mata kuliah di sana memang nggak sembarang. Saya sendiri 4 semester bahasa Yunani dan Ibrani. Sampai yang Ibrani dan Yunani. Exegesa Yunani, nggak pakai lagi bahasa Inggris lagi, pakai Yunani dan Ibrani 4 semester. Yunani, Ibrani 4 semester, Pak. Bayangkan itu. Seperti itu. Nah, dosen Yunani saya Pak Saparman, dosen Ibrani saya Pak Liung Yamfa. Exegesanya sampai seperti itu. 131 SKS, Pak. Jadi wawasannya kami luas. Jadi produk yang tahun 94 sampai nggak tahu tahun berapa baru dirubah ke MTH itu, yang hanya tinggal berapa SKS sekarang apalagi. Itu memang beda kualitasnya. Masih banyak condong setelah dia selesai STI, masih condong ke aliran tertentu lagi, berkiblat dengan teologi tertentu. Itu yang saya lihat parah ini. Kualitasnya sudah beda. Rata-rata angkatan kami ada grup WA. Ada grup WA. Kami angkatan 2 angkatan. Tahun 95 dengan 96. Kami ada satu grup WA itu. Aktif sekali. Dan
kami tidak pernah mau singgung-singgung mau aliran apa, tidak ada. Ya, memang kami istilahnya langsung mendapatkan pencerahan langsung dari Pak Kris saat itu. Dan saya termotivasi. Makanya waktu saya selesaikan di Jogja itu, memang saya buat penemuan baru. Pembaruan ilmu, walaupun sudah masih S2, tapi sudah pembaruan ilmu saat itu. Kidung Agung. Saya punya tesis. Studi antropologi Kidung Agung. Yang waktu itu saya mengarahkan ke hipotesanya, implementasinya, implikasi dan implementasinya adalah kitab Kidung Agung, sumber berharga pendidikan seksualitas yang tadi. Nah, di situ saya penemuan baru itu di akun Pak Petrus waktu ujian meja. Ini bagus, ini hal yang baru dalam Kristen. Pak Petrus itu bilang begitu. Has been a country that has needed churches to be planted. Yes, because 67,000 villages. 67,000 villages. And most of them, or 50%, do not have churches. So that's our target group. That's why, even though they graduates, yes, were called to be a pastor in already existing church, but because they have the taste of seeing the Holy Spirit working, yes, to lead Muslims to Christ, so they branch out from the mother church. That's why the total body of Christ in Indonesia have planted 30,000 churches more before we started the seminary. So from 20,000 in 78, now over 50,000 in 2008, because they've scattered to their own churches and the denomination and Bible colleges, bringing the same seal. Yes. And so even the Muslims magazine call it, use phrases like, church growth in Indonesia is fantastic growth, unique growth and phenomenal growth. Why? Because they want to prove that Indonesia is for democracy, freedom of religion, and human rights. Because after churches were burned, destroyed year after year, we went to the government and said that this is against our law. And so Muslim put the article to show 150% growth in 30 years. And I feel that this is because the vision that I had in the past called Vision Indonesia 111. Yes. One church, every one village, in one generation. And I promoted it in conferences, in Christian organization meetings. And so the churches pick it up. And that's why in 30 years, there were addition of 30,000 new churches in Indonesia.